Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu kembali dengan channel Mufid. Saya Dr. Husni Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com. Kali ini saya bertemu dengan channel Awe Kertopati. Selamat berjumpa lagi. Selamat pagi. Beliau ini datang ke kantor saya menaramadinah.com, sekaligus kantor penerbit Menara Madinah Buku. Kali ini saya akan wawancara dengan beliaunya dan akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, karena beliau selama ini menyampaikan informasi-informasi tentang pelusuran sejarah kedatangan Habib Ba'alawi di Indonesia. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan ini kepada beliau. Wah, terima kasih sekali ini. Matur suwun iki. Wah, surprise buat saya ini. Matur suwun lagi. Pemirsa yang saya hormati, saya akan bertanya kepada beliau, bagaimana perasaannya mendapat penghargaan dari pemimpin redaksi menaramadinah.com dan Direktur Utama Penerbit Menara Madinah Buku. Saya persilakan. Kula nggih matur suwun sudah diterima di kantor redaksi Menara Madinah sebagai Husni Mufid ya. Dan saya merasa bangga. Beliau dengan dedikasinya yang selama ini juga ikut memberikan banyak literasi mengenai batalnya Nasablen Ba'alawi. Juga sebagai pribadi beliau juga sangat sekali mementingkan kesetaraan daripada membuat pengotak-kotakan seperti kasta sosial. Ini saya alami sendiri di kantor ini. Saya merasa dihormati sekali dan alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, yang lebih mengagetkan diri saya tiba-tiba dikasih penghargaan seperti ini. Ini kan dengan kategori luar biasa. Sebagai YouTuber. Iya. Ini luar biasa karena ya selama ini saya hanya bagaimana lebih menggarisbawahi seperti beliau yang sudah memberikan banyak literasi tentang sudut pandang yang lain tentunya ya. Mengenai batalnya Nasablen Ba'alawi, juga para kiai-kiai yang lain. Saya menggarisbawahi saja. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan akademisi dan seterusnya, tapi saya lebih menggarisbawahi bahwa ya ini harus kita terus gaungkan, harus kita suarakan terus mengenai batalnya Nasablen Ba'alawi. Saya pikir seperti itu Pak Lili. Itu saja sementara ya. Bagi saya sendiri, memberi penghargaan ini berdasar pada pengamatan yang cukup lama, karena banyak youtuber dan kali ini saya memberikan penghargaan kepada beliaunya. Kalau dulu saya pernah memberikan kepada Kiai Nur Ihya yang datang sini secara langsung, dan KRT Fakih Wirahadiningrat, dan sekarang saya memberikan penghargaan ini tidak sebatas hanya ujuk-ujuk memberikan penghargaan, tapi sudah melalui penilaian, melalui penelitian, melalui pengamatan yang paling tidak ya setengah tahun lah, 6 bulan yang lalu hingga ini kok begitu bagus. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan beliaunya, Awe Kertopati channel yang berasal dari Jogja. Matur suwun. Semoga akan tetap mengudara Amin. di internet terus dalam rangka meluruskan sejarah kedatangannya Habib Ba'alawi di Indonesia. Agar sejarah Wali Songo tetap lurus, tetap tegak lurus, dan tidak mudah untuk dikelabui, dibelokkan oleh para Habib Ba'alawi. Kemudian saya bertanya, apa harapan ke depan, kerja-kerja ke depan yang akan dilakukan oleh channel Kertopati ini dalam rangka meluruskan sejarah
supaya sejarah Wali Songo tidak dibelokkan oleh Habib Ba'alawi. Oh iya, iya. Iya, matur suwun sekali lagi Pak Kiai. Kalau saya pribadi ya, Ya. saya pribadi sebagai pemilik AW Kertapati Channel ini, yang selama ini memang terus menyuarakan mengenai ketidakabsahan ya, Iya. nasab yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah berdasarkan beberapa literasi, diantaranya seperti yang sering dibicarakan oleh Kiai Haji Madidin, Iya. kemudian Kiai Jinuria, ada juga tambahan dari Gus Kuatleret, Iya. Gus Pake, dan mungkin jenengan sendiri yang Iya. banyak sekali memberikan literasi, dan bahkan saya pernah mereaksi konten jenengan. Justru mas saya malu Pak, ngapunten. Iya. Apa itu? Konten apa itu? Saya lupa waktu gini, jenengan cerita itu ketika bernarasi Ba'alawi itu di bawah Belanda itu loh. Oh iya. Nah, itu saya di perjalanan tuh, oh iya, saya pernah mereaksi seperti itu. Oh iya. Nah, itu salah satu metode saya itu menukil dari beberapa tokoh seperti beliau, Kiai Husnul Mufid. Yang jelas kan ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Literasinya, narasinya tidak hanya sekedar istilahnya, mohon maaf, hanya ngomong saja di sosial media, tapi betul-betul beliau ini punya latar belakang akademisi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara referensi, secara literasinya atau keilmuan beliau lah gitu loh. Jadi selama ini saya ini hanya menggarisbawahi dari beberapa temuan-temuan secara akademisi, sejarah, kemudian genealogi terkait dengan klan Ba'alawi ini kok bisa masuk ke Indonesia dan anak pinak beranak pinak gitu loh. Kemudian yang keduanya saya terus menggali Pak Kiai, Iya. Iya. video-video lama mereka yang itu aneh gitu. Iya. Seperti ya banyak lah, saya nggak sebutin. Tapi kelakuan-kelakuan mereka yang memang menyimpang dari yang selalu mereka serukan, mereka promosikan bahwa kami ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sangat bertentangan jauh dengan apa yang diomongkan, dengan konsep mereka ketika ada di panggung, ada di sosial media dan seterusnya. Itu yang terus saya concern, akan terus menggali lebih jauh seperti apa mereka ini perkembangan sampai hari ini. Nonton Pak. Dan saya sendiri ini juga mengamati gerakan dari Habib Ba'alawi ya. Kalau selama ini yang bicara adalah kiai-kiai yang punya pondok pesantren ya. Yeah. Saya sendiri selaku kiai kampung yang sebagai ketua Musola Al-Hilas Jalan Jemur Wonocolo Surabaya, ya berhak untuk bicara. Dan saya punya latar belakang pendidikan sejarah bahwa Habib Ba'alawi ini gerakannya ini sebenarnya sangat berbahaya. Terbukti apa? Karena beliau pada zaman Belanda dia memasuki Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Akhirnya apa? Sarekat Dagang Islam juga hilang. Sebentar, Pak Kiai, mohon maaf. Jadi mereka juga membuat satu serikat dagang. Dia masuk ke dalam Sarekat Dagang Islam. Oh, dia mencoba masuk gitu. Iya. Dan diterima. Diterima. Jadi Haji Samanhudi mengundang Habib Utsman bin Yahya untuk ceramah-ceramah pada misalnya pada saat kongres, pada acara apa. Di Akhirnya dagang itu, iya, akhirnya pemikiran masuk. Kemudian dalam perkembangannya juga Sarekat Dagang Islam hilang. Kemudian diganti Sarekat Islam. Sebentar, menarik sekali ini. Iya. Berarti dia masih Utsman bin Yahya ini masuk ke Serikat Dagang Islam. Yang dibentuk oleh Pak Kiai apa tadi? Ya, Haji Samanhudi. Nah, saya masih ingat itu pelajaran di sekolah itu. Masuknya Utsman ini tanpa sepengetahuan dari Kiai siapa? Asmanudi tadi. Iya. Ini punya motif tujuan yang berbeda atau bagaimana? Ya. Kenapa diterima gitu? Begini, karena selama ini kan kemungkinan Kiai Haji Samanhudi itu melihat
Iya. Habib Usman bin Jaya itu seperti keturunan Rasulullah karena memang dia mengaku bukan sekarang aja mengaku keturunan Rasulullah, sejak dulu begitu. Akhirnya diterima oleh Iya. Kiai Saman Haji Iya. itu ya. Karena Kiai Saman Hudi itu Hudi itu ya. kemungkinan tidak ngerti sejarah, jadi memasukkan Habib Usman bin Jaya untuk memberikan ceramah-ceramah kepada seluruh pengurus Sarekat Dakwah Islam. Karena pada waktu itu sebelum masuk apa? itu sebelum masuk ke Nahdlatul Ulama. Belum. Oh iya iya. Sarekat Dagang Islam ini apa? Kan sering mengadakan pemberontak-pemberontakan. Tujuannya untuk menyaingi pedagang Cina. Oh begitu. Iya. Iya iya. Oke. Belanda tahu akhirnya memasukkan Habib Usman bin Jaya. Ya. Akhirnya apa? Gerakannya sudah tidak segencar lagi. Akhirnya dalam perkembangannya Sarekat Dagang Islam namanya diganti menjadi Sarekat Islam. Oh sejarahnya seperti itu ya. Ketuanya Haji Umar Said Cokroaminoto. Penasihatnya itu adalah dari Habib Alawi. Jadi sudah dari sejak dulu memang Ya. mereka sudah menyusun Masuk organisasi Islam Iya. sebelum NU ya. Iya, untuk merusak itu. Nggak maksudnya untuk Sarekat Dagang Islam kan berdiri 1905. Oh ya sebelum NU Iya. jauh ya. Tapi ingatan Pak Kiai, Iya. tujuan Belanda itu memasukkan Usman bin Yahya melalui ketuanya Saman Hudi itu, Iya, Saman Hudi. Haji Saman Hudi itu, Iya. itu apakah memang serta-merta untuk menyaingi perdagangan orang-orang Cina waktu itu atau memang sebaliknya? Karena untuk melumpuhkan gerakan Sarekat Dagang Islam. Agar juga tidak menyerang POC juga? Ya, karena Sarekat Dagang Islam kan bergerak dalam bidang perdagangan, Iya. bersaing dengan Cina, Iya. juga bersaing dengan Belanda. POC. Iya, Iya. VOC. Belanda, Hindia Belanda ini Hindia bukan Belanda. VOC. Oh. Kalau VOC sudah runtuh tahun Udah lewat itu ya? 1217. Udah lewat ya? Ini Oke. Hindia Belanda. Hindia Belanda. Kemudian ini apa? Syariat Islam tujuannya kan bersaing dengan ini apa? Pedagang Cina Sama juga Hindia Belanda. dengan Hindia Belanda. Berarti Hindia Belanda sama maaf ini bukan soal rasis ya. Ini kita bicara sejarah. Iya. Hindia Belanda dan pedagang Cina ini sama-sama sudah menguasai perdagangan Indonesia waktu itu. Iya sudah. Ini mereka kolaborasi dong kalau gitu. Enggak. Oh. Awalnya kolaborasi tapi terjadi permusuhan sehingga terjadi pembantaian di ini sungai di Jakarta sana, Sungai Angke, Yang dibantai? orang-orang Cina. Oh, yang bantai Hindia Belanda ini ya? Iya. Jadi orang Cina kan akhirnya lari kan Iya. ke Kudu, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan memberikan kelenteng-kelenteng. Oh iya iya. Kan tadi Sungai Angke kan bisa Angke kan angker banyak. Padahal Cina dulu kan dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Cina itu sama di bawah Sama Belanda. di bawah Belanda untuk mengisi apa daerah Batavia karena Batavia kan kosong. Oke. Tapi sebelumnya kan sudah dikuasai oleh Ki Ageng Tirtayasa kan. Ya. Kemudian mereka Ki Ageng Tirtayasa kalah dibunuh, nah Batawi dikuasai itu. Tapi penduduknya kan nggak mau ke sana, ada pergi semua. Nah, Iya. Belanda membedakan orang Cina sama kemudian orang Berarti Yaman itu. kalau Gitu. serikat dagang yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi Iya. itu seberapa kuatnya Pak di waktu Itu sangat kuat. Apa cuma di wilayah Batavia aja tuh sampai seluruh Indonesia? Itu sangat kuat. Ya pedagang benang di Solo, pedagang dan di Kudus, Udah itu udah masuk ya? masuk semua. Pedagang di Jawa Timur. Jadi kalau dulu itu kan namanya ulama itu kan pedagang semua. Ada pedagang apa? Pedagang tembakau, Sembako lah. ada pedagang apa kain kan gitu. Jadi ulama dulu itu ya Hasyim Asy'ari pun pedagang juga.
Semua itu kiai pedagang semua. itu ada literasinya. Ada. Artinya gini, mohon maaf. Iya. Jadi kita itu Iya. dulunya itu udah punya organisasi perdagangan yang besar Iya. dari pusat lah katakanlah Iya. Batavia nyebar ke daerah ya. Itu kenapa nggak pernah diungkap nih? Oh gini, Gimana? gerakan-gerakan ide umat Islam berdagang itu dari Solo. Karena Solo waktu itu kerajaan atau kota yang besar, lebih besar daripada yang Jogja. Gitu. Iya, oke. Bahkan Maksud- lebih besar dari iya, Jakarta iya, ya? Iya, karena Batavia belum apa-apa, karena masih kosong. Oh, oke. Nah itu yang didatangkan Belanda itu adalah orang Cina, Hmm. orang Yaman, Setelah POC ya? iya, orang Inde dari sana, orang Bali ada, Oh iya, oke. orang Ambon, Oke. orang Makassar ke sana, kan Arupa kan ke sana. Cuma dalam periode waktu berbeda-beda. Itu berbeda. Ya. Pokoknya intinya Indonesia itu dulu sudah punya namanya Serikat Dagang yang besar. Iya, pada tahun Itu nih. 1905. Gerakan 1905 ya. iya, gerakan untuk kemandirian untuk berdagang. Oke. Itu bertahan lama nggak? Itu tetap terus bertahan lama walaupun ini apa? Banyak intervensi lah, banyak ya. Ancaman dan Iya, seterusnya. walaupun syarikat dagang Islam itu hilang, tapi ulama-ulama berdagang semua, nggak mau dapat bantuan dari Manapun. Belanda. Selain ngutangnya ra gelem gitu. Iya, jadi pada waktu itu oleh karena itu kiai-kiai dulu itu kan kaya-kaya. Sementara Oh, iya. kerajaan kondisi bangkrut, banyak utangnya. Betul. Belanda bangkrut, banyak utangnya. Tapi kiai-kiai karena dia berdagang maka anaknya dikuliahkan di Mekah. Dulu belum ada YIN, belum ada seperti Universitas Islam. Makanya kan kiai-kiai dulu kan sekolahnya kan di Mekah, kuliah di Mekah. Itu kenapa? Karena kaya. Karena dari berkat munculnya syarikat dagang Islam. Serikat Dagang Islam. Tapi dirubah menjadi akhirnya Kemudian setelah masuknya apa Belanda. Habib Usman Oh, bin Yahya iya. memang sengaja untuk Disusupi melemahkan ya. ya. Dia memberikan apa fatwa-fatwa Oh iya, itu oke. tidak menentang gitu. Akhirnya runtuh berganti nama Syarikat Islam. Oh, jadi bukan lagi perkumpulan dagang ya? Bukan. Syarikat Islam dipimpin oleh Jari Cokro Aminto yang ada di Surabaya. Penasihatnya adalah Habib. Ada Alatas apa? Ada penasihatnya. Nah itu gerak awalnya gerakan Haji Umar Said Cokro Aminoto itu bagus. Raja tanpa mahkota ya. Tapi dalam perkembangannya Habib Ba'alawi menusuk ke dalam. Iya. Syarikat Islam. Akhirnya syarikat Islam ditinggal oleh Haji Umar Said Cokro, maka habis sudah. Berganti nama lagi. Partai Syarikat Islam Oh, jadi Partai Syarikat Islam yang di dipimpin situ. oleh Kiai Haji itu siapa yang pakai jilbab. Oh, saya mau saya nggak. Iya. Awam. Iya. Tapi tetap si Glenn Balai tetap Tetap ada di situ. nempel di situ. Iya. Seperti PBNU sekarang ini ya. Nah, setelah Indonesia merdeka kan mau diusir loh. Karena tahu Bung Karno ini dulu suka anti Belanda, suka mengajukan syarikat Islam, partai syarikat Islam, syarikat dagang Islam. Nah, ya untung pada waktu itu akan deportasi, Kiai Wahab Hasbullah tidak setuju. Tidak setuju ya. Karena tujuan sama Islam. Oke. Nah, di mana PBNU berdiri tahun 1926 itu tidak ada Habib. Pertama kali berdiri memang tidak ada. Tidak ada Habib sampai tahun 1984. 1984 baru ada Habib masuk. Habib Oh, Lutfi. awal-awal emang itu Nggak ada. Nggak ada. Terlepas framing di luar sana, Iya. Habib yang mendirikan Iya. NU kan. Jadi Habib itu pro Belanda. Wong NU itu kan anti Belanda. Jadi apa yang dikatakan Habib Bahar bahwa NU itu didirikan oleh 4 Habib itu bohong. Ya itulah. Itu Terus yang iya.
Habib, yang selalu kita suarakan itu Pak. Kan sekarang mereka diam. iya. Habib Lutfi yang mengatakan yang membidangi lahirnya adalah Habib Hasyim dan ini Kiai Basim dan apa? Khalil Bangkalan. Ya. Yang ya salah, tidak ada. Habib Hasyim itu pro Belanda. Jadi Habib itu semuanya itu kan pro Belanda, kan tidak ada data-data yang jadi pahlawan Pak. Betul. Nah, di tubuh NU dari mulai 1926 sampai 60 tidak ada Habib. 1996 sampai 1960. 60 tidak ada. Sampai Kurang lebih. tahun 1970 nggak ada. Baru tahun 1984. Oh, Itu 80-an mulai muncul. Iya, mulai masuk. ya. Mulai masuk. Misalnya Habib Lutfi itu data murah. Karena pada waktu Habib Lutfi kan dianggap oh ini keturunan Rasulullah, ini hebat dan sebagainya. Tapi memang sengaja ini masuk di situ. Akhirnya apa? Tapi setelah Lutfi bin Yayani memang menguasai sebagian birokrasi kalau nggak salah Pak. Iya. Baru dia masuk ke NU gitu loh. Iya. Apa begitu betul itu? Betul. Ini sama dengan gerakan-gerakan Habib dulu, misalnya di Aceh. Habib Abdurrahman Az-Zahir itu di Mekah. Iya. Di mana? Di Serambi Aceh Mekah itu masuk, bahkan jadi panglima, bahkan jadi penasehat. Karena apa? Karena Sultan Aceh itu menganggap bahwa sebagai keturunan Rasulullah. Padahal mereka mengatakan diri sebagai keturunan Rasul. Tapi begitu tujuan dia jadi panglima, maka untuk menghabiskan orang-orang Aceh dipatahkan pada Moncong Meriam. Iya. Nah, sama Habib Osman bin Yahya juga gitu masuk ke Belanda. Ini Habib Lutfi juga masuk ke. Nah, yang lebih parah ini sekarang ini kan pada kepemimpinan apa? Yahya Stakuf. Iya. Ini 9 orang Habib. Ini diasosiasikan disamakan dengan wali 9 kan. Ya karena pada waktu itu kan belum ada apa statement Kiai Mat yang mengatakan bukan, karena nggak tahu ya ini karena tidak tahunya tentang sejarah. Akhirnya dalam kepengurusan PBNU sekarang ya agak kacau. Enggak ada yang selalu ada yang mau minta MLT. Makanya saya selaku orang yang memberikan penghargaan kepada AW Kertapati Channel ini sudah layak karena ini mendukung pelurusan sejarah. Iya. Bukan ini kebencian, tapi sejarah. Jangan sampai kasus di NU seperti nasibnya Sarekat Dagang Islam, Iya. Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam itu hanya sebuah nama. Ketika Partai Sarekat Islam dipimpin Kiai Haji Agus Salim, mantan Menteri. Oh iya. Begitu dia sudah tidak memimpin, sudah di situ kan banyak ini apa, Mbak Alawi. Nah, ketika itu Syariah Islam, Syariah Dagang Islam, Partai Syariah Islam itu sudah hilang, maka mulai tahun 1984 Pak Alawi masuk ke tubuh NU. Ini Pak Kiai, ini cuman mengandai-andai. Seandainya Serikat Dagang Islam waktu itu yang kurang lebih 1900 ya berdiri. Iya. 1905. Nah, itu berdiri sampai sekarang. Itu pendapat jenengan gimana ya? Artinya mereka tidak diacak-acak oleh imigran inilah, kepentingan itulah, kan masa Syarikat Dagang Islam jadi syarikat politik gitu kan? Ya kalau Syarikat Dagang Islam ada, maka sampai hari banyak ini yang jadi konglomerat, orang-orang kaya. Ini dia. Jadi orang-orang Islam, orang-orang para kiai itu banyak yang jadi konglomerat. Yang itu lebih mengedepankan keaslian budaya jelas, tradisi jelas. Bangsa ini Pak. Nah, gerakan-gerakan syariat itu sebenarnya ini
embrio menjadikan Indonesia merdeka. Karena posisi pada waktu itu kan ulama-ulama kan kaya berdagang kan, berani menyuarakan pendapat, berani menyuarakan pendapat berbeda dengan penguasa. Akhirnya dalam waktu singkat ya Indonesia merdeka. Karena sekian ratus tahun, 200 tahun itu nggak merdeka karena ulamanya terkooptasi pada zaman ini pada zaman kerajaan. Tapi ini kenapa nggak digali lebih jauh ya sejarah tentang Serikat Dagang Islam ini? Ada sebenarnya. Yang di situ sebetulnya kan sumber kapitalis bangsa ini kan? Iya. Sebenarnya itu ada dalam mata kuliah perguruan tinggi. Kalau di SMA, di SMM paling yang cuma Sarekat Dagang Islam didirikan Hasanuddin tahun 1900. Teks lah. Belum sampai ke pedalaman. Tujuannya menyai pedagang Percina itu toh. Tapi kalau di perguruan tinggi S1 S2 ini dikaji lebih dalam. Berarti Serikat Dagang Islam itu mungkin yang lebih mirip-mirip sekarang ini seperti lembaga Danantara itu nggak? Ya nggak sama. Oh nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Kalau Serikat Dagang Islam dulu itu kan untuk membangkitkan ekonomi umat Islam agar umat Islam berdaya, punya kekuatan dan tidak miskin dan mengembangkan jaringan bisnis. Oke. Ya. Tapi kalau Danantara ini berbeda. Seperti itu. Tapi sama-sama memang ini memberdayakan, bukan memperdaya. Iya. Oke. Tapi saya lebih fokus pada Serikat Dagang Islam. Dan oleh karena itu saya juga khawatir kalau NU ini banyak Ba'alawinya, nanti nasibnya kan bisa seperti Serikat Dagang Islam. Serikat Islam, Indonesia. Apa jangan-jangan Bang, mohon maaf nih, mungkin agak melenceng. Serikat Dagang Islam ini sekarang justru Muhammadiyah. Karena di situ kan Serikat Dagang Islam itu kan itu sebenarnya ajaran Utsman bin Yahya. Maksudnya? Ada masuk di situ. Ya, sebelum Utsman bin Yahya masuk. Sebelum Utsman bin Yahya masuk ya pemikirannya ya bukan seperti itu. Lebih tetap memberdayakan ya masyarakat. Seperti pemikiran NU itu, orang-orang itu gitu kan ya? di Solo itu seperti itu. Setelah Utsman masuk ya di situ ada ada bid'ah, ada apa, pokoknya seperti oke. seperti itu. Sama ya. Seperti ajarannya masuk. Konsep sekarang ini mereka yang seolah bersolawat sehari sejuta. Wah, itu pasti orang yang suci kan. Nah, kata menteri siapa itu saya nggak tahu. Nah, ini yang di ajaran yang dari Ba'alawi itu yang dimasukkan ke pesantren orang NU kan Sinduduro. Ya. Terus Rotib Al-Hadam. Nah, kedepannya dia akan mengaku loh itu ajaran Ba'alawi yang diamalkan, padahal mereka sengaja masuk untuk melipat. Yang kedua sholawatan. Itu sholawatan dimasukkan ke dalam orang-orang, kemudian diaku sehingga nanti itu ajaran Baal bukan ini. Nah, ini gerakan-gerakan seperti ini. Tapi ya gini Pak Iwan, PBNU sendiri dengan persoalan yang remeh-temeh ini ya. Karena beberapa tokoh PBNU ya itu kan menganggap apa sih nasab remeh loh. Yang remeh aja Anda nggak bisa nyelesain. Jangan ngomong lah ini masalah remeh-temeh. Kalau nggak karena beliau ini ya, Pak Kiai Wisnu Mufid, Kiai Madudin, ada Mbak Mufid juga kan waktu itu, ada Dr. Manakem Ali, ada Bang Haji Rumah Irama dan seterusnya lah. Ini nggak akan terbentuk satu atmosfer untuk pencerahan masyarakat tentang si Ba'alawi itu Pak Kiai. Tapi PBNU selalu bilang apa sih ngurusin nasab, Bu yang ngurusin nasab sendiri loh. Anda sendiri nggak bisa, yang remeh-temehnya nggak bisa ngurus. Karena kenapa dari PBNU bilang gitu? Karena ini adalah persoalan latar belakang pendidikan. Latar pendidikannya Rois Am PBNU, latar pendidikannya dari apa? Dari
Ketua Tanfidia PBNU itu kan Ya. seharusnya kalau Ketua Tanfid itu latar pendidikannya adalah dokter. Untuk Rois Am itu harus profesor kan? Sehingga nyambung gitu. Ya. Karena saya adalah magister pendidikan, jadi ngerti orang itu kan berpendapat dipengaruhi oleh latar pendidikan. Pasti. Ya. Misalnya ya, dibandingkan dengan Gus Dur jauh. Jauh lah. Said Agil Sirat, karena apa? Pendidikannya Gus Dur kan di luar negeri. Betul. Pendidikan Kiai Said di luar negeri. Bahwa juga pendidikannya ini apa? Kiai Haji Nawa Al-Banten di luar negeri. Semuanya pendidik luar negeri, tapi wawasan. Termasuk pendirinya juga kan? Iya, Mbak Hasyim Asy'ari kan? iya itu juga luar negeri kan gitu. Jadi Bukan di alumni Yaman. iya, emang enggak ada. Sebenarnya tokoh-tokoh misalnya apa yang dianggap terkenal, siapa namanya yang dari Yaman? Umar bin Nafis itu. Misalnya Ubaidillah itu enggak ada. Ubaidillah. Dalam Saya kajian-kajian mikir, yang saya si Umar Terus Cepot itu. terus satunya itu yang iso miro 70 kali itu enggak Iya. ada toh, itu sebenarnya. Si Pakeh Wiro dinirat Pakeh mau kodom. Oh ya, itu Pakeh jadi Wiro itu ya. iya, jadi tidak ada. Iya. Oleh karena itu kita tetap bersuara. Saya sendiri bersuara walaupun saya selaku ketua takmir musola. Iya, bukan pemilik pesantren yang luas. Tapi kan saya kan punya ilmu kan gitu. Jadi menyampaikan ulihaku welcome. Dan saya memperhatikan dari channel Kertapati ini layak untuk diajak kerjasama, kita bangun untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga penghargaan ini saya ucapkan terima Kembali kasih. lagi. Nggih. Matur suwun Pak Ki. Nggih atas penghargaannya nggih.